Kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang terjadi di desa kecil di Jawa Tengah. Di desa tersebut terdapat sebuah makam yang sudah lama tak terurus dan terletak di tengah hutan yang sangat lebat. Orang-orang di desa tersebut sering menghindari tempat itu karena mereka percaya bahwa makam tersebut dihuni oleh arwah yang belum tenang. Konon, ada cerita tentang seseorang bernama Siti yang meninggal dalam keadaan tragis dan terperangkap dalam tubuh pocong. Siti berkelana mencari keadilan yang tak pernah ia terima semasa hidupnya. Siti adalah seorang gadis muda yang tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah sederhana di desa. Ia dikenal baik hati dan rajin. Namun, Siti dijodohkan dengan seorang pria yang tak ia cintai. Seorang pedagang kaya raya yang sudah tua dan kasar. Meskipun Siti tidak bahagia, ia tidak bisa menolak kehendak orang tuanya yang menginginkan agar ia menikah dengan pria tersebut demi menjaga nama baik keluarga. Pernikahan itu pun terjadi. Namun, kebahagiaan Siti tak kunjung tiba. Suami Siti sering melakukan kekerasan fisik dan verbal padanya. Setiap malam, Siti menangis di sudut kamarnya, berdoa agar bisa bebas dari cengkeraman pria itu. Namun, tak ada yang datang menyelamatkannya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Siti memutuskan untuk melarikan diri. Ia menyelinap keluar dari rumah, membawa sedikit pakaian dan uang yang ia sembunyikan. Namun, belum sempat ia meninggalkan desa, suaminya pun menyadari dan mulai mengejarnya. Dalam keputusasaan, Siti berlari ke hutan, berharap bisa bersembunyi di sana. Di tengah hutan, Siti terjatuh ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam dan terluka parah. Ia tidak mampu melawan rasa sakitnya, dan dengan nafas terakhirnya, ia terjatuh ke dalam kegelapan. Tak lama setelah itu, tubuhnya ditemukan oleh warga desa. Namun, kondisi Siti sangat mengerikan. Muka Siti tampak pucat, tubuhnya kaku, dan seolah-olah ia mati dalam rasa takut yang mendalam. Namun, yang membuat desa itu semakin seram adalah kenyataan bahwa tubuh Siti tidak dimakamkan dengan benar. Karena kondisi tubuhnya yang mengerikan, para petugas pemakaman terburu-buru menguburnya tanpa melakukan ritual yang seharusnya. Dan ini menyebabkan roh Siti tidak tenang. Hari-hari berlalu, dan di desa itu mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh setiap malam. Warga desa mendengar suara langkah kaki di sekitar makam Siti, disertai dengan suara tangisan lirih. Beberapa orang mengaku melihat sosok wanita berjubah putih dengan wajah tertutup kain kafan, berjalan perlahan di tengah malam, matanya kosong, dan mulutnya terbuka lebar seakan mengerang. Setelah kejadian-kejadian aneh itu, sekelompok pemuda pemberani memutuskan untuk menyelidiki makam Siti. Mereka merasa penasaran dengan legenda yang beredar tentang pocong Siti. Pada malam yang gelap, mereka menuju ke hutan, membawa obor dan peralatan untuk menggali makam Siti. Mereka menggali tanah yang sudah mulai terkubur rapat, dan semakin dalam mereka menggali, semakin kuat aroma busuk yang menyengat. Saat mereka akhirnya berhasil membuka makam, mereka menemukan tubuh Siti yang terbungkus kain kafan putih, masih dalam posisi terbungkus rapat, dengan mata yang terbelalak dan wajah yang tampak penuh kebencian. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sosok pocong Siti muncul. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih yang kotor dan robek, kakinya terikat erat dengan kain. Namun ia melangkah dengan perlahan, tanpa suara. Ia menghampiri para pemuda yang ketakutan, matanya yang kosong, menatap mereka dengan penuh kemarahan.
Siti yang telah menjadi pocong tidak berbicara, hanya mengeluarkan suara seperti erangan panjang yang semakin mengerikan seiring mendekatnya sosok Siti. Para pemuda berlari terbirit-birit, namun mereka tidak bisa melarikan diri dari ketakutan yang menjerat mereka. Sosok pocong itu terus mengikuti mereka. Langkah-langkahnya berat dan perlahan, namun tak pernah berhenti mengejar. Di tengah kepanikan, salah seorang pemuda yang paling ketakutan terjatuh dan tidak mampu untuk bangkit. Saat itulah pocong Siti mendekatinya, mengangkat tubuhnya yang tak berdaya dan menatap dengan mata kosong. "Kamu yang membiarkanku terjebak," bisik Siti. "Kini saatnya kamu membayar." Setiap malam, orang-orang desa bisa mendengar suara langkah kaki di sekitar makam Siti, dan angin malam yang membawa tangisan pocong Siti. Dengan kemarahan yang tak pernah reda, terus berkelana mencari orang yang menyebabkan kematiannya dan membawa mereka untuk berbaring di tempat yang sama. Dan di desa itu, setiap kali malam datang, ada yang lebih dari sekedar angin yang berbisik, karena tidak ada yang tahu kapan dan siapa berikutnya yang akan menjadi sasaran dari pocong yang terkutuk itu.